Garda Revolusi Iran atau IRGC menjadi barisan paling setia pemerintah Teheran dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat dan Donald Trump. IRGC bahkan mengirim sinyal bahwa mereka sudah siap untuk angkat senjata sebelum kedua negara sepakat duduk di meja perundingan. Garda Revolusi ini pun membuat Uni Eropa bereaksi dengan menancapkan label organisasi teroris. Lalu seperti apa sebenarnya sepak terjang Garda Revolusi ini di Iran dan apa saja kekuatan yang dimilikinya? Saya Muhammad Dafah, Brigade Standby. Iran Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC lahir dari Revolusi Islam tahun 1979. Seorang peneliti di Institut Internasional Studi Iran, Clement Turr, mengatakan keberadaan IRGC diprakarsai langsung oleh Ayatollah Ali Khamenei. Pendiriannya yang berlangsung dalam suasana pasca revolusi membuat Garda Revolusi Iran bertindak tak hanya untuk menjaga keamanan, tapi juga menjaga nilai-nilai suci revolusi. Apalagi militer reguler Iran kala itu masih belum dipercayai karena masih berakar pada rezim monarki. Dan di momen inilah IRGC muncul menjadi kekuatan alternatif yang langsung bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi Iran, bukan kepada presiden atau parlemen. Fungsi ini menjadikan IRGC sebagai kekuatan politik sekaligus religius yang sangat kuat dalam struktur negara Iran. Peneliti yang tadi kita singgung di atas, Clement Turr, bilang kekuatan Garda Revolusi Iran atau IRGC ada sekitar 150.000 sampai 180.000 orang. Mereka yang ada di dalam Garda Revolusi ini mengabdi pada sebuah ideologi yang sama. Meski tergolong sebagai pasukan paramiliter, namun IRGC juga menjadi pasukan 3 matra, yakni darat, laut, dan udara, yang semuanya terpisah dari angkatan bersenjata reguler Iran. Selain itu, IRGC juga memiliki pasukan elit, Quds, yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri. Tak cuma itu, IRGC juga memiliki unit pasukan lain, Basij, yang bertugas menjaga keamanan di internal Iran, termasuk saat Teheran diguncang aksi demo mematikan. Di laut, IRGC saat ini menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan gitu aja. IRGC bahkan tak ragu menyita 2 kapal tanker asing yang diduga membawa bahan bakar selundupan di Selat Hormuz pada Kamis 5 Februari 2026. IRGC juga menjadi pengelola program pengembangan rudal balistik Iran yang menjadi salah satu alasan negara ini mendapat sanksi internasional. Dengan komando yang dipegang langsung oleh pemimpin tertinggi Iran, IRGC pun disebut bisa bergerak lebih bebas dari pengawasan sipil dan lembaga negara lainnya. Kekuatan tempur IRGC tidak datang begitu aja. Tentu ada faktor ekonomi yang berperan di balik kemampuan dan koleksi senjata mereka. Di Iran, IRGC dilaporkan menguasai proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, kilang, dan sebagainya. Mereka juga menjalin perdagangan dengan negara-negara yang dikucilkan dan menggunakan sistem keuangan bayangan. Maka nggak heran jika satuan yang dikomandani oleh Muhammad Pakpor ini sering dianggap lebih berkuasa daripada presiden negara dan dianggap memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebijakan luar negeri. Iran's Revolutionary Guard is a paramilitary force inside of the Islamic Republic. It is separate from the regular army and navy and serves as a power base for Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei was the one who basically rescued the Guard after the Iran-Iraq War in the 1980s. That saw the Guard really get front and center in the country's politics and in its military prowess. Kekuatan IRGC nggak cuma berasal dari senjata atau pasukan aja. Di samping itu, mereka juga memiliki pengaruh dengan membangun jaringan sistem intelijen internal untuk mendukung operasi militer, mengawasi loyalitas kader, dan mencegah infiltrasi. Pasukan Quds menjadi cabang paling misterius karena keterlibatannya dalam operasi luar negeri yang sensitif. Quds menjalankan misi pelatihan milisi, pengiriman senjata,
hingga koordinasi strategi geopolitik dengan sekutu Iran di luar negeri. Selain itu, struktur yang bisa dibilang tertutup dan fleksibilitas operasional juga membuat Garda Revolusi Iran muncul sebagai kekuatan militer politik yang tak tertandingi dalam sistem pemerintah Iran. Nama IRGC juga cukup memiliki pengaruh di kawasan, dengan jaringan proksi dari Hizbullah di Lebanon, milisi Has al-Sabi di Irak, hingga Houthi di Yaman. IRGC menjelma menjadi kekuatan transnasional. IRGC pun bak memainkan perang tanpa bendera karena kelompok-kelompok itu nggak secara resmi di bawah Iran. Selain itu, mereka juga menjalankan diplomasi tanpa perundingan dan pengaruh tanpa pengakuan resmi. Pengaruh IRGC pun menjadi semakin terasa, terutama setelah proksi-proksi tadi siap membantu Iran menghadapi ancaman Amerika Serikat. هنا عندما يهدد ترامب أو غيره يهدد القائد بالقتل، يعني أنه يهدد ملايين بل عشرات الملايين بل أكثر من ذلك، يهددهم لأنه يهدد قائدهم، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه. هي مسؤوليتنا جميعا من منطلق الإيمان والقناعة والواجب أن نتصدى لهذا التهديد. نحن معنيون أن نقوم بكل الإجراءات والاستعدادات لمواجهة هذا التهديد. Di balik senjata dan bisnis, ada satu hal yang membuat IRGC sangat berbeda. Misinya bukan hanya menjaga tanah, melainkan menjaga roh revolusi dan berkewajiban melindungi supremasi ulama Iran. Sehingga kehadiran IRGC dalam setiap aksi demonstrasi kerap membuat warga sipil yang memprotes pemerintah Iran harus berhadapan dengan pentungan dan gas air mata. IRGC bukan hanya tentara militer Iran, tapi juga menjadi polisi moral dan benteng terakhir sistem pertahanan Iran. Hal ini menjadikan keamanan negara Iran berubah menjadi operasi perang terhadap rakyatnya sendiri. Ya, sehingga dampak yang paling kerasa adalah banyaknya warga Iran, terutama dari kalangan muda, melihat IRGC sebagai lambang kekuatan dan kekerasan yang kaku. Mereka pun menuntut reformasi, transparansi, dan kebebasan yang selama ini dibatasi atas nama stabilitas. Keberadaan IRGC dengan segala tindak tanduknya membuat mereka mendapat cap negatif dari negara-negara barat. Yang terbaru, Garda Revolusi ini ditetapkan sebagai teroris oleh Uni Eropa. Keputusan ini diambil menyusul tindakan keras pemerintah Iran terhadap gelombang protes nasional yang menewaskan ribuan warga sipil. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa para menteri luar negeri negara anggota sudah sepakat atas penetapan itu. Usai penetapan, Iran pun nggak terima dan langsung memanggil para duta besar negara anggota Uni Eropa. Iran menuduh Uni Eropa telah melanggar prinsip-prinsip dasar Piagam PBB dan hukum internasional yang menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menyebut Uni Eropa melakukan kesalahan besar dengan menetapkan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris. Di balik panggung politik, pemimpin Iran, dan layar kekuasaan negara, Garda Revolusi Iran bukan sekadar pasukan bersenjata. Mereka juga menjadi pilar utama pengawal pemimpin tertinggi Iran yang tak ragu menghadapi tekanan dari asing maupun menghadapi warga Iran yang menginginkan adanya perubahan. Selama Iran masih memberi ruang untuk IRGC, bukan tidak mungkin masa depan negara ini juga akan bergantung pada Garda Revolusi Iran generasi-generasi selanjutnya. Saya Muhammad Dafa. Bye.